Tapi gimana masalah yang tadi itu Ustaz? Ya, saya juga mungkin diri pribadi terlalu keras mungkin ya instalasinya. Ya nggak apa-apa, saya juga paham masalah tentang peraturan di pesantren itu. Iya, saya cuma ingin menyampaikan Iya. saja. Karena kan bagaimana juga dalam Al-Quran udah dijelaskan gitu, atau wasobil haq atau wasobisot, menyampaikan, menasehati dengan sabar gitu. Iya. Nasihati dalam kebenaran. Tuh, bagaimana pula saya harus menyampaikannya. Iya. Mungkin dia juga kaget ya, mungkin karena Ustaz kan belum tahu kan memang latar belakangnya dia dulu itu kan memang ya begitu loh Ustaz, ke jalan yang salah, cuma karena dendam gitu. Tapi alhamdulillah berkat kita terus berjuang sampai kita apapun kita korbankan, alhamdulillah akhirnya dia bisa bertobat dan mungkin bisa. Jadi sekarang ya kita mesti nemuin dia, nemuin tuh untuk berarti kita menjelaskan sama dia niat kita yang itu bukan berarti kita mau mengucilkan dia, bukan berarti kita benci dia, tapi niat kita kemarin itu baik kan. Iya, benar. Jadi intinya sekarang kita buat penjelasan sama dia, kita minta maaf juga. Minta maaf tuh dalam arti ya tentang kemarin lah, kan agak-agak gimana ada emosi macam Ryan gitu kan, seperti itu. Mungkin dia juga salah paham juga, entah salah paham juga itu. Jadi kita beri penjelasan sama dia, mudah-mudahan dia bisa mengerti apa maksud kita gitu kan. Sekarang Ustadz nanti juga kasih penjelasan juga. Siapa tahu kita kan selagi kita masih bisa bernafas kan, kita kan mau sama umat manusia kan saling harus bisa menasihati. Nah, saya mengingatkan dalam kebaikan kan itu wajib. Iya. Gimana nih sekarang? Tapi gimana Fiona? Kayaknya tadi mungkin dia di atas kali. Pacarnya ada di sini loh. Di atas kali. Dia soalnya kan dia gak mau ikut campur sama yang lainnya gitu kan, dia juga masih belum bisa menyesuaikan diri gitu. Mungkin dia di atas kali. Apa kita susul ke atas sekarang? Ya. Ayo. Jadi nanti kita nasihatin sama ya tadi saya menghargai ketegasan Ustadz, mungkin memang memang haruslah ditentangkan karena itu pondok pesantren juga Ustadz, apalagi sekali di sini kan memang tugasnya seperti itu kan. Iya. Kita juga bisa menerima. Ya mudah-mudahan Fiona bisa mengerti apa maksud kedatangan kita, apa yang diinginkan kita kan kita ingin buat dia yang terbaik lah. Intinya lagian kan ini di lingkungan pesantren, di lingkungan pondok, jadi mesti ditegakkan peraturan yang ada di pesantren. Apalagi dia luar biasa memang ya, perjuangannya, pengorbanannya memang ya ada di sini. Jadi di sini. Dia bisa jalan di sini. Iya, biasanya di sini. Iya, Ustaz. Iya, biasanya di sini. Enggak ada, bukan itu, Ustaz. Sini kali. Apa ke atas ya? Mungkin di atas. Oh, Ustaz tahu aja nih. Wah, ini Ustaz tahu aja. Soalnya udah ada nih, aromanya udah kecium. Astagfirullah. Aduh, basah buka hujan tadi. Iya, hujan. Apalah? Fiona? Mana ya? Mana? Kamu lihat di sana? Enggak ada. Oh, di mana? Ini dia ini. Enggak. Ini. Astagfirullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fiona. Ini mesti ada. Aduh. Soalnya Fiona kedatangan, saya kesini sama ini. Saya mau minta maaf atas kejadian yang tadi. Intinya kita semua berniat baik, ingin mengingatkan kamu juga, terus Ustadz juga dapat mandat dari Gus untuk menegakkan peraturan yang ada di pesantren ini, di pondok ini. Karena di pondok ini tuh peraturannya dia sebagai wanita harus memakai hijab untuk menutupi aurat seperti itu. Jadi tadi Ustadz menjelaskan bukan menekan, kan itu juga bukan memaksa ya, karena seseorang itu nggak harus ada paksaan ya, tergantung dari hati, niat dari hati kamu. Cuman kami di sini ingin mengajak, ingin mengingatkan kamu untuk memakai hijab, soalnya kamu tinggal di pondok ini. Kayaknya Vina enggak sini aja lah. Oh iya, Vina. Ngapain di situ juga? Nah, coba pindah ke sini. Sini aja. Iya, Fiona. Biar agak ini. Enak rumah. Iya, jadi gini karena
sebelumnya kita mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang menyinggung Mbak Fiona. Cuma intinya kan kita menuntun Mbak Fiona, kan Mbak Fiona udah bertobat, otomatis kan Mbak Fiona ingin menjadi lebih baik lagi kan, gitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kebaikan, gitu kan. Nah, jadi di sini ya apa ya, kita sampaikan apa adanya ya Ustadz ya, tentang peraturan pesantren ini. Cuma nanti ya mungkin ada keringanan untuk Mbak Fiona. Kita nggak tahu lagi ya nanti hasil musyawarahnya juga ya Ustadz. Untuk Mbak Fiona itu intinya sih ya kita inginnya itu Mbak Fiona menjadi lebih baik lagi. Saya juga pribadi mungkin tadi terlalu keras intonasinya, jadi saya minta maaf, tapi tetap pada pendirian saya bahwa syariat Islam harus tetap ditegakkan. Dan kalau gini caranya, kalau misalkan nanti mau diusir, ya diusir saja. Kalau misalkan tidak mengikuti atau tidak, nanti diasingkan. Mungkin lebih tepatnya diasingkan karena takutnya timbul fitnah kan, ini kan pesantren. Masa kan nanti orang-orang melihat kok di pesantren kok anak santrinya seperti itu, takutnya begitu. Mungkin untuk sementara Fiona diasingkan, mudah-mudahan Fiona nanti dapat punya pemikiran yang cerah. Oh iya, mungkin peraturannya di sini seperti ini, jangan terbawa yang masa lalu lah, jangan terbawa yang masa lalu seperti itu. Mungkin kami juga paham Fiona masih masih kepikiran dengan yang lalu-lalu. Itu aku ya, saya juga kami juga mengerti semua, soalnya kan udah pada tahu latar belakang Fiona seperti apa, jadi kan nggak mungkin secepat itulah Fiona berubah untuk karakter yang aslinya seperti gimana, terus merubah karakter yang sekarang gimana begitu. Jadi nggak mudah juga gitu, seperti itu. Tergantung sekarang dari Mbak Fiona. Itu. Sudah, sekarang kita mending diskusi aja dulu, musyawarah di bawah gitu. Iya. Yaudah, yuk kita. Saya tetap pendirian saya. Karena apa? Percuma juga Ustaz dan yang lainnya, kalaupun saya berhijab, hati saya masih kotor. Saya masih suka ada dendam kalau ketemu sama musuh, terutama semprong. Jadi buat apa saya berhijab? Yang ada nanti saya jadinya malah jadi orang munafik. Saya nggak mau jadi orang munafik. Ya intinya memakai hijab itu kan udah diwajibkan ya bagi umat muslim. Apalagi kamu tinggal di lingkungan pesantren di sini ikut sama kami. Ya kalau hati kamu belum ada niat untuk memakai hijab ya nggak apa-apa untuk sementara. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya kamu bisa bisa lebih mengerti lagi lah tentang ilmu agama. Sebab kami di sini juga gak akan henti-hentinya untuk mengingatkan kamu. Sebab ingin kamu menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Ya, gimana lagi, namanya juga di pondok harus tetap menegakkan syariat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa perempuan itu wajib sekali menutup aurat. Karena itu adalah perhiasan bagi perempuan. Perhiasan itu mahal sekali harganya. Kalau misalkan tidak kita jaga, mau dikemanakan perhiasan itu? Karena perempuan juga dikhususkan, perempuan dimuliakan juga di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat dalam Al-Quran yang mengangkat tentang derajat perempuan. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya Fiona bisa berubah hatinya tergerak gitu Pak Ustadz ya. Amin. Mudah-mudahan sampai dia mau untuk memakai hijab. Tapi untuk sementara mungkin diasingkan dulu, soalnya takut terjadi fitnah gitu Pak Ustadz. Tapi ya jangan juga nunggu. Iya. Karena memang hijab itu memang udah kewajiban, ya kan? Iya betul. Jadi jangan nunggu karena hati kita kotor, kita nggak mau pakai hijab, jangan. Ya berpikiran gitu juga. Karena apa juga ya, ini memang hijab itu pertama memang wajib ya. Iya betul. Yang kedua, ya kalau kita udah innama a'malu binniyat, sudah berniat untuk kita menjadi lebih baik lagi, ya ayo kita kejar itu. Jangan kita menunggu. Kalau kita menunggu, kita tidak tahu kapan maut kita akan nyawa kita akan diambil. Karena kita tidak tahu maut kapan datangnya. Tidak pandang tempat, tidak pandang umur.
tidak pandang tua atau apa masih muda atau masih remaja lah gitu. Makanya itu. Ya, intinya kami semua di sini ingin membuat Fiona lebih baik lagi, itu aja Fiona. Nggak ada maksud untuk mengasingkan, apalagi mengusir, nggak sampai. Apalagi mengusir kan kemarin juga kita perjuangan kita segimana lah, ingin mengajak dia untuk bertobat juga kan udah gimana ya Mafak ya. Ya mudah-mudahan Fiona nanti terketuk hatinya untuk bisa memakai hijab, itu aja Fiona. Amin. Keinginan saya. Baik, saya ngerti. Tapi untuk sementara ini saya masih tetap pada pendirian saya. Saya nggak mau jadi orang munafik. Ya, tapi mungkin untuk sementara juga kalau pikiran kamu masih seperti itu mungkin terpaksa kami asingkan juga ya. Soalnya takutnya nanti terjadi fitnah seperti itu. Soalnya kan ini di lingkungan pesantren, lingkungan pondok. Bahaya juga kalau di pesantren terjadi fitnah. Iya. Karena akan jelek juga dinilai oleh masyarakat. Iya. Saya ngerti. Saya akan terima resikonya. Karena saya sudah memutuskan, maka akan saya ambil resikonya. Ya udah gimana sekarang? Apa? Udah keputusan ada di Ustadz kan, jadi kita ikut apa kata Ustadz. Dan nanti apa kita musyawarah lagi atau gimana itu saya ikut. Mungkin kita juga nunggu ini Ustadz ya Ustadz. Keputusan ada tangan Ustadz. Kalau memang kita ada musyawarah, kita Ustadz sama pengurus silakan. Tuh. Tapi kenapa dia seperti ini? Susah sekali. Ini kan tadi latar belakangnya itu Ustaz. Jadi Mungkin, kan dulunya kan dia nggak seperti kita lingkungannya dia juga berbeda sama kita. Jadi kan dulu dia ikut aliran sesat lah tadinya. Iya, Seperti itu. Jadi mungkin agak susah sekarang jadi gitu Ustaz. Saya dulu aja jadi orang baik masih tetap dijahatin. Sekalian aja saya jadi orang jahat. Saya jadi orang baik dijahatin, apa untungnya buat saya? Waktu itu saya mikirnya gitu. Tapi sekarang karena bantuan dari yang lainnya juga, saya berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Sekarang lagi hujan. Iya. Mending kita ke bawah aja Ke bawah dulu. dulu aja. Di bawah aja. Ya. Sekalian nanti masukin kamar yang sudah disiapin di sana. Mungkin untuk sementara nggak bawa sama yang lain juga. Jangan kesini lagi Fiona. Bisa juga ya Ustaz ya, kalau memang sih hati orang itu Hati itu emang itu awal bisa kalau ada cuma kita di sini kalau selagi tidak bernafas kita wajib menasihati orang yang salah. Ini di sini aja kayaknya Ustaz. Biar Fiona yang duduk di sini aja. Agak sini aja, kita juga. Ya Allah, memang gitu Ustaz. Dia itu memang latar belakangnya dulu tuh memang, makanya saya sering bilang dia itu beda dari yang lain. Gitu. Ya. Jadi harus diperlakukan khusus gitu ya, Iya, spesial. bukan kalau saya spesial bukan. Kayak ajaran khusus. Jadi nanti Ustadz dibimbing sama siapa, nanti ada bimbingannya. Biar nggak sendiri lah, pasti nggak sendiri Ustadz. Nanti khusus untuk ini. Oh, iya. Jadi harus ada juga khusus untuk bimbingan. Iya, ini. ada, pasti ada. Hanya takutnya nanti itu. Ya kami juga di sini mohon bantuan Ustadz untuk ikut membimbing Fiona. Sebab nggak apa-apa juga nggak bisa dilakukan sendiri ya, mesti butuh bantuan juga. Soalnya apalagi latar belakang Fiona yang ya seperti itu. Ustaz, maaf, apa gak ada toleransi? Kan saya di sini udah menunjukkan niat saya kalau saya itu memang beneran bertobat. Dan walaupun masih berproses, seenggaknya mungkin ada toleransi gitu. Tidak ada. Tetap tidak ada. Toleransi itu bukan diberikan untuk sesama muslim. Tapi toleransi diberikan untuk yang non muslim. Kalau muamalah kita boleh. Tapi kalau akidah tidak boleh. Kalau berakidah tidak ada toleransi. Muamalah jual beli dengan sesama, dengan yang non muslim itu boleh ada toleransi. Tapi untuk soal akidah tidak ada tawar menawar.
akidah tetap harus ditegakkan. Ya, namanya juga akidah. Ya. Akidah itu harus dimiliki oleh setiap manusia. Apalagi Mbak Fiana tadi kan bilang waktu di atas tadi, saya aja menjadi baik masih dijahatin, apalagi sekalian lah saya jahat juga. Tadi gitu. Kalau itu tidak benar. Iya. Kalau itu tidak benar. Harus menjadi baik. Contohnya aja kayak apa, Nabi dulu ya, Iya. Nabi Muhammad dulu aja dilempari batu, dilempari kotoran, beliau tidak membalas. Itu. Jadi intinya sekarang mungkin untuk sementara Fiona kita asingkan dulu ya untuk menghindari fitnah. Ya kalau Iya, seperti itu. Iya. masalah kalau masalah asingkan itu tergantung musyawarah beliau sama Iya. pengurus-pengurus kita di sini, cuma menyampaikan. Menyampaikan. Nah, itu aja. Saya cuma di sini. Tapi buat Fiona juga jangan mengira kami Iya. jahat untuk mengasingkan Fiona. Niat kami baik, cuman kan takutnya nanti orang-orang berpandangan tentang pondok ini. Masa santrinya nggak pakai kerudung? Masa ada santri nggak pakai kerudung? Tinggal di pondok nggak pakai kerudung seperti itu? Kan Fiona juga di sini kan pengen menjadi lebih baik lagi kan? Iya. Ya itu. Iya, saya ngerti, saya paham, dan juga demi untuk mengemban amanah dari Mbah Tompel untuk menjaga Gus dan yang lainnya di sini, Iya. saya akan melakukan apapun itu yang terbaik. Ya, mudah-mudahan. Ya, mungkin itu Mbak Fiona ya. Mungkin ada kata dari kita yang menyinggung hati Mbak Iya, Fiona. iya. Kita minta maaf. Iya. Iya. Ini di sini kita semua ini mencari solusi gimana baiknya untuk Mbak Fiona. Iya. Itu Ustadz ya. Iya, seperti itu. Ya, mungkin sekarang Fiona Iya, mungkin Oh. karena masuk kamar, kita musyawarah dulu aja ya, Ustadz ya, sama pengurus itu. Ya mungkin jam segitu aja ya. Kita langsung turun aja. Mungkin Mbak Fiona nanti langsung bisa masuk kamar kita. Iya, iya. Nah, Ya, Fiona ya. Ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum.